Hai teman-teman, Assalamualaikum. Bagi kalian yang suka mendengarkan cerita novel, kembali lagi nih di channel aku, Fitriani Aurelia. Seperti biasa, di sini aku akan melanjutkan cerita novel sebelumnya yang berjudul Istri Rahasia. Episode 53 ya teman-teman. Nah, alangkah baiknya nih bagi kalian yang baru berkunjung di channel Fitriani Aurelia, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan seputaran cerita novel terbaru dari channel aku. Oke, langsung saja kita ke cerita novelnya. Saya tidak terima anakmu mencampakkan putriku begitu saja. Dengan gampangnya dia membatalkan pernikahan yang sudah di depan mata, ucap Desi yang mendatangi kediaman Feni dengan marah. Mama sabar, jangan seperti itu. Jangan memarahi ibu. Angel mencoba menenangkan ibunya. Feni terdiam. Biarkan saja sayang, sudah sewajarnya kalau ibumu marah. Devan memang sudah membuat kesalahan besar dengan meninggalkanmu. Bukan hanya ditinggalkan, tapi dicampakkan. Anakmu sudah mencampakkan putriku seperti sampah, ucap Desi berapi-api. Tante, kenapa tante bicara seperti itu? Kakak saya tidak mencampakkan anak tante, apalagi menganggapnya sampah. Dia hanya mengutarakan isi hatinya, kalau sebenarnya dia tidak mencintai Kak Angel. Dan kenapa tante memarahi ibu saya? Dena mencoba membela kakak dan ibunya. Dena, apa yang kamu katakan? Kamu jangan bicara seperti itu kepada Tante Desi. Feni memarahi Dena. Kesalahan kakakmu sangat fatal. Wajar saja kalau mereka memarahi kita. Dena menggelengkan kepalanya. Kak Devan tidak salah, Bu. Dia hanya mengutarakan isi hatinya dan keinginannya untuk menolak perjodohan ini. Desi terbelalak mendengar perkataan Dena. Apa yang kamu katakan? Kamu ini masih kecil, tidak akan mengerti urusan orang dewasa. Umur saya sudah 17 tahun dan sudah cukup mengerti apa yang terjadi. Kalian para orang tua suka memaksakan kehendak pada anak kalian. Desi semakin kesal mendengar jawaban Dena. Bagaimana caramu mendidik kedua anakmu? Coba lihat, berani sekali anakmu ini berbicara seperti itu kepadaku. Tanya Desi kepada Vena sambil menunjuk Dena. Cukup Dena, hentikan. Jangan membuat ibu tambah malu di hadapan mereka. Kenapa ibu harus malu? Cukup Dena, ibu mohon, hentikan, ucap Penny sambil mengusap dadanya. Desi melihat Dena dengan sinis. Sementara Angel hanya bisa menangis terisak. Melihat putrinya menangis dan tersakiti, aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan membiarkan putramu dan wanita itu hidup dengan tenang. Tidak akan aku biarkan mereka bahagia di atas penderitaan putriku. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Aku juga merasakan hal yang sama. Ketika mendengarnya, bahkan aku sampai terkena serangan jantung. Kamu ingat waktu itu? Feni menahan tangisnya. Desi terdiam, mengingat kembali saat dia mendengar Penny masuk rumah sakit karena terkena serangan jantung. Kini dia mengerti kenapa hal itu bisa terjadi.
Jadi, kamu sudah mengetahuinya sudah lama dan kamu membiarkannya. Tentu saja tidak. Aku bahkan sudah melakukan berbagai macam cara agar bisa mencari tahu wanita itu. Fanny melihat Desi. Putraku tidak seperti itu. Dia anak yang baik dan selalu menuruti semua keinginanku. Tapi, setelah mengenal wanita itu, dia menjadi sangat berbeda. Bahkan, semua perkataanku tidak pernah didengarnya lagi. Desi terdiam. Aku tahu kalau wanita itu sudah melakukan berbagai macam cara agar Devan menuruti semua keinginannya, termasuk untuk meninggalkan Angel dan membatalkan pernikahan mereka. Dena terlihat kaget mendengar perkataan ibunya. Dia yang mengetahui siapa wanita yang dimaksud seakan tidak terima ketika Asha disalahkan. Tapi, dia tentu saja tak bisa berkata apapun ataupun bahkan membelanya. Dia tidak ingin dicurigai telah mengetahui siapa wanita yang mereka bicarakan. Aku mohon bersabarlah. Aku sedang mencari tahu siapa wanita itu. Setelah aku mengetahuinya, aku akan melakukan sesuatu sehingga dia menyesal telah merusak hubungan Devan dan putrimu. Iya, Mama. Ini bukan kesalahan Devan. Hanya wanita penggoda itu saja yang berhasil mempengaruhinya, ucap Angel kepada ibunya. Lalu, apa maumu sayang? Aku akan tetap mempertahankan Devan, Ma, karena aku sangat mencintainya. Aku yakin Devan akan segera sadar bahwa aku adalah wanita yang tepat untuknya. Aku akan membuatnya kembali padaku. Desi terdiam sejenak. Baiklah, Mama akan mendukungmu. Kapan kita akan mengetahui siapa wanita itu? Aku sudah tidak sabar memberi dia pelajaran, tanya Desi dengan kesal melihat Fanny. Sebentar lagi, jawaban Fanny antusias. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nah, ini dia. Mereka adalah orang-orang profesional yang aku perintahkan untuk mengikuti Devan dan mencari tahu wanita itu. Mereka menelponku. Berarti mereka sudah mengetahui siapa wanita itu. Fanny mengangkat teleponnya, menaikkan volume suaranya sehingga semua orang bisa mendengarnya. Halo, bagaimana kalian sudah tahu kan siapa wanita itu? Jawab Fanny bersemangat. Nyonya, kenapa Nyonya tidak bilang kalau putra Nyonya adalah pimpinan gangster? Kami hampir saja mati dikeroyok oleh anak buahnya. Kami menelpon hanya ingin memberitahu Nyonya kalau kami tidak mau bekerja dengan Nyonya lagi. Uang muka yang sudah Nyonya berikan akan segera kami kembalikan. Nyawa kami lebih berharga daripada uang itu, ucap salah seorang dari mereka dengan gemetar di ujung telepon dan langsung menutupnya. Fanny yang tidak mengerti mengerutkan keningnya. Dia langsung melihat Desi dan Angel yang juga terlihat bingung. Apa maksud mereka? Gangster? Dena mencoba menahan tawanya. Terima kasih Devan melihat Nandu. Nandu tersenyum. Saya senang karena sekarang Anda bisa bebas menemui Asha kapanpun tanpa takut siapapun mengikuti. Devan mengangguk dan tersenyum. Tapi kita tetap harus waspada, lanjut Nandu mengingatkan. Kamu benar, mereka bisa saja mengirim orang lain lagi. Kita harus tetap berhati-hati,
karena sementara ini mereka tidak boleh mengetahui dulu siapa Asha. Nandu mengangguk. Saya akan pastikan mereka tidak akan mengetahuinya selama ada saya. Saya akan pastikan identitas Asha sebagai istri Anda tidak akan terbongkar. Devan tersenyum. Terima kasih, kamu memang bisa diandalkan. Baiklah, saya naik dulu. Devan membuka pintu mobil. Saya akan menjemput Anda dan Asha besok pagi. Devan mengangguk. Devan menaiki tangga sambil menjinjing sebuah tas berisi baju di tangannya dengan bersemangat. Dia yang sudah tidak sabar bertemu dengan istrinya sudah membayangkan akan melewati malam ini dengan indah bersamanya. Sesampainya di atap, dia yang tidak melihat Asha di teras langsung membuka pintu yang tidak terkunci. Devan masuk perlahan, meletakkan tas yang dibawanya di atas sofa. Dia mencari keberadaan Asha yang belum terlihat. Tiba-tiba, dia mendengar pintu kamar mandi yang terbuka. Asha yang hanya mengenakan handuk saja kaget melihat Devan sudah berdiri di depan kamar mandinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sendiri? Kenapa mandi jam segini? Asha ragu-ragu menjawabnya. Devan yang semakin berhasrat melihat Asha yang hanya memakai handuk saja menghampiri istrinya, membuat Asha mundur ketakutan. Kenapa? Tanya Devan heran. Aku baru saja mendapatkan tamu bulanku, jawab Asha pelan. Nah, cukup sekian cerita novelnya. Aku Fitriani Febianti. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.